Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Suroyo Nisani. Aku dosen pengampu mata kuliah antropologi. Serta rekan-rekan kalian, aku saya Ratna dari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap sebuah artikel ilmiah yaitu antropologi sosial dan pelestarian budaya lokal di era globalisasi multikultural yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Journal Psychology 3 Juli tahun 2025. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan Bapak. Izinkan saya untuk memulai. Sebelum masuk ke isi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu identitas artikel yang saya review. Artikel ini ditulis oleh Cepi Amelia, Kristiani, Safiti, Aisyah S, dan Jessica Piersonda. Semua penulis berafiliasi dengan Universitas Batam. Artikel ini dimuat di Jurnal Ilmiah Jurnal Psikologi, volume 7, nomor 3 tahun 2025, secara resmi terbit pada 1 Juli 2025. Artikel dapat diakses secara terbuka dan lisensi Creative Commons Attribution Alike dengan nomor doi yang tertera di layar. Juga informasi tambahan, jurnal ini ISSN 279798 dan tergolong sebagai jurnal dengan akses terbuka sehingga memudahkan siapapun dan secara akademis. Selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari artikel ini melalui abstraknya. Artikel ini mengkaji peran antropologi sosial dalam memahami dinamika antara budaya dan hukum, khususnya di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Fokus utamanya adalah bagaimana budaya lokal dapat bertahan dan berkembang di masyarakat yang semakin multikultural. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik wawancara seni terstruktur terhadap 6 narasumber dari berbagai latar belakang. Temuan menariknya adalah meskipun globalisasi membawa banyak tantangan, inovasi seperti pemanfaatan media sosial dan integrasi budaya lokal dan dalam pendidikan ternyata membuka peluang bagi adaptasi dan keberlanjutan budaya. Ya, kunci utama artikel ini adalah antropologi sosial, globalisasi, dan pelestarian budaya lokal. Berikut saya akan memaparkan 4 fokus. Yang pertama, eh, di sini ada tujuan dan metode penelitian yang digunakan. Dari sisi tujuan, artikel ini memiliki 4 fokus. Pertama, mengkaji peran antropologi sosial dalam memahami hubungan budaya dan hukum. Kedua, menjelaskan dampak globalisasi terhadap keberlanjutan budaya lokal. Ketiga, mengidentifikasi strategi adaptasi budaya di era multikultural. Yang keempat, menelusuri inovasi pelestarian budaya melalui teknologi dan masyarakat. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, seni terstruktur, data dikumpulkan dari 6 sumber, latar belakang beragam, lalu dianalisis secara deskriptif interpretatif dalam kerangka fenomena budaya. Menurut saya, pemilihan pendekatan kualitatif ini sudah sangat tepat karena kajian budaya membutuhkan kedalaman pemahaman yang tidak bisa ditangkap statistik. Inilah bagian yang menurut saya paling menarik. Temuan utama penelitian. Pertama, soal globalisasi dan tantangannya. Harus budaya asing yang masuk akibat globalisasi terbukti mengancam identitas lokal. Dan dampaknya paling dirasakan oleh generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya lokal. Yang kedua, media sosial sebagai peluang. Platform digital terbukti efektif dalam mempromosikan dan melestarikan budaya lokal secara luas, bahkan mampu menembus batas geografis. Tiga, peran pendidikan. Pengintegrasian muatan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah menjadi strategi kunci agar budaya tidak hanya bertahan, tapi juga terus relevan bagi generasi berikutnya. Yang keempat, peran antropologi sosial. Disiplin ilmu ini produktif vital dalam memahami relasi antara budaya dan hukum, serta dalam membangun ruang keberagaman yang inklusif. Dari keempat temuan ini saya melihat bahwa artikel tidak sekedar mengidentifikasi masalah,
tapi juga menawarkan solusi yang aplikatif. Pada bagian ini saya akan menyampaikan review kritis saya terhadap artikel ini. Dari sisi kelebihan, saya mencatat setidaknya 5 hal. Pertama, topiknya sangat relevan dan aktual. Respon isu globalisasi budaya yang kini semakin mendesak untuk dikaji. Kedua, penggunaan metodologi kualitatif sangat sesuai dengan karakteristik fenomena sosial budaya yang diteliti. Yang ketiga, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan masalah, tetapi juga menawarkan solusi praktis melalui media sosial dan pendidikan. Keempat, artikel ini menyentuh aspek budaya dimensi yang jarang dibahas dalam kajian antropologi di Indonesia. Kelima, artikel ini diterbitkan di jurnal terindeks dengan lisensi terbuka yang memudahkan aksesibilitas akademik. Namun demikian, sebagai reviewer dan kritis, saya juga menemukan beberapa kekurangan yang perlu dicatat. Pertama, sampel penelitian hanya 6 narasumber, terlalu terbatas untuk mendukung generalisasi yang kuat. Kedua, teknik pengambilan sampel tidak dijelaskan secara eksplisit, apakah purposive atau snowball sampling. Dan ketiga, perspektif antara generasi belum digali secara komparatif antara kelompok tua dan muda. Keempat, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan belum dirumuskan secara konkret dan operasional. Kelima, ada sedikit ketidaksesuaian antara fokus artikel yang bersifat antropologis dengan platform jurnal yang berlatar belakang psikologi. Dan catatan ini saya sampaikan sebagai bahan refleksi, bukan untuk melemahkan nilai artikel. Baiklah, saya pada kesimpulan review ini, secara keseluruhan, artikel ini merupakan kontribusi ilmiah yang bermakna dalam kajian antropologi Indonesia. Artikel berhasil membuktikan bahwa globalisasi tidak selalu menjadi ancaman bagi budaya lokal. Dengan strategi yang tepat melalui teknologi dan pendidikan, budaya dapat beradaptasi dan berkembang secara dinamis. Berikut penilaian saya secara akademis, standar relevansi topik, kedalaman analisis, metodologi, dan juga kontribusi ilmiah. Kesimpulan saya, merekomendasikan artikel ini sebagai referensi yang layak, terutama bagi peneliti yang mengkaji isu budaya, globalisasi, dan antropologi sosial. Dengan harapan, penelitian serupa dapat dikembangkan dengan sampel dan konteks yang lebih luas. Artikel ini berpijak pada referensi-referensi yang cukup kuat, diantaranya adalah karya Kejaran tentang mengantar ilmu antropologi sebagai pendahulu lokal, Report Gates dengan The Interpretation of Culture yang memperkuat pendekatan interpretatif, serta Robin Stone untuk kerangka teori globalisasi. Artikel ini juga merujuk pada Konvensi UNESCO 2003 tentang perlindungan warisan budaya benda yang memperkokoh argumen tentang pentingnya pelestarian budaya tingkat internasional. Menurut saya daftar pustaka ini cukup komprehensif karena memadukan perspektif lokal dan global secara seimbang. Bagi Bapak dan rekan-rekan yang ingin membaca artikel ini secara langsung, artikel dapat diakses melalui halaman OJS Universitas Batam atau diunduh langsung dalam format PDF. Resminya sudah tertera, dapat diakses. Karena berstatus open access, artikel ini sepenuhnya gratis dan terbuka untuk siapapun. Sangat memudahkan untuk keperluan citasi maupun pengembangan penelitian lebih lanjut. Demikianlah presentasi review artikel yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sugiono Yono SHMPD atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan review ini. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap masukan, koreksi, maupun pertanyaan dari Bapak dan rekan-rekan semua demi perbaikan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.